Rusia hadapi neraka di bumi. Inilah yang baru saja Ukraina berikan pada Putin lewat serangan jarak jauh yang menghancurkan segalanya. Dari Donetsk hingga Dagestan, Ukraina telah menyampaikan sebuah pesan. Kami bisa menghantam aset Rusia di mana saja, tidak ada yang aman, segalanya bisa dihancurkan. Tidak ada tempat bagi Putin menyembunyikan peralatannya. Serangan-serangan ini benar-benar gila, dan mereka bisa membuktikan bahwa bahkan republik-republik yang merupakan bagian dari Rusia, tetapi tidak terlibat langsung di Ukraina, akan diserang jika mereka terlalu banyak membantu Putin. Terletak di timur Georgia dan berbatasan dengan Laut Kaspia, Dagestan merupakan kasus menarik. Ini adalah sebuah republik dari Federasi Rusia, tetapi bukanlah tempat yang secara tradisional menjadi target Ukraina. Alasan kurangnya senjata atau keinginan sudah tak penting lagi. Dagestan baru saja diserang. Atau lebih spesifiknya, sebuah korvet rudal Rusia di pelabuhan Dagestan telah dihantam oleh senjata jarak jauh Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina membagikan rincian dasar lewat postingan di Telegram. Di area pangkalan Kaspiesk, sebuah kapal rudal kecil serbaguna proyek 22.800 Karakut telah terkena serangan yang secara khusus memiliki kemampuan untuk meluncurkan rudal jelajah kaliber menurut laporan tersebut. Staf umum tidak banyak bicara lagi soal serangan itu. Kami belum tahu senjata apa yang dipakai Ukraina, meski kemungkinan besar drone jarak jauh atau rudal hibrida seperti Neptune atau Flamingo. Sebenarnya, Ukraina tak perlu bicara banyak lagi. Itu sudah cukup untuk memberitahu Rusia bahwa kapal itu telah terkena dan memastikan bahwa Putin tidak bisa menyangkalnya dengan memamerkan foto-foto dari gambar yang ditangkap oleh drone Ukraina saat mereka mendekati kapal tersebut. Selain itu, Ukraina tidak memberikan informasi apapun lagi dan itu adalah langkah yang cerdas. Tapi yang lebih cerdas lagi adalah Ukraina baru saja menghancurkan sebuah korvet rudal yang bukan bagian dari armada Laut Hitam yang selama ini terus dihantam Ukraina selama sebagian besar perang. Namun kapal itu penting bagi Rusia karena dianggap Putin di luar jangkauan senjata Ukraina. Proyek 22800 Karakut adalah kelas kapal yang penting bagi Rusia. Menurut Defense Express, kapal ini adalah korvet serbaguna yang bisa meluncurkan rudal jelajah kaliber yang telah digunakan Rusia untuk menyerang kota-kota Ukraina selama perang. Kantor berita Rusia TASS memiliki detail lebih lanjut. Mereka mengungkapkan bahwa kelas Karakut adalah salah satu kapal perang paling modern yang dimiliki Rusia dalam persenjataannya. Kementerian Pertahanan Rusia menandatangani kontrak pembangunan 7 kapal pertama pada 2015 dan yakin mendapatkan sesuatu yang istimewa. Kapal Karakut dilengkapi sistem penembakan Angkatan Laut Universal dengan 8 sel peluncur vertikal untuk menembakkan rudal kaliber atau Onyx menurut laporan TASS. Sistem pertahanan udara Pantsir dipasang di tiap kapal, namun hasilnya tidak sesuai harapan, ya Rusia. Dan selain itu, sebuah Karakut seharusnya memiliki sistem rudal anti pesawat portabel dan beberapa dudukan meriam 76,2 mm yang juga dapat digunakan untuk menembak jatuh pesawat, rudal, dan drone dari udara. Kami memberitahu Anda semua ini karena alasan tertentu. Kapal kelas Karakut yang diserang Ukraina di Dagestan sama sekali bukan kapal tanpa pertahanan. Sebaliknya, kapal itu dilengkapi sistem pertahanan udara yang seharusnya mencegah serangan Ukraina. Meski kapal di pelabuhan dan pelaut Rusia tak mengoperasikan sistem pertahanan, radar di kapal atau sekitarnya seharusnya tetap bisa mendeteksi drone Ukraina. Ini merupakan penghinaan bagi Putin dari banyak sisi. Drone-drone Ukraina berhasil menempuh perjalanan jauh melampaui perbatasan mereka hingga ke wilayah Laut Kaspia untuk mencapai Dagestan. Mereka seharusnya sudah dihentikan sejak lama, namun kenyataannya tidak. Drone tersebut seharusnya sudah terdeteksi radar Rusia sebelum mendekati kapal yang diserang. Rusia kembali gagal. Kegagalan makin parah saat sistem pertahanan udara korvet rudal Rusia tak berhasil mengenai apapun meski diasumsikan sudah diaktifkan. Semua ini seharusnya tak terjadi, namun kenyataannya berdampak besar bagi Rusia lebih dari sekedar Ukraina menyerang kapal perang dengan drone. Ukraina melaporkan bahwa kerusakan yang terjadi pada kapal perang tersebut masih sedang diklarifikasi. Dengan asumsi Ukraina berhasil mengenai kapal itu dengan cukup kuat hingga membuatnya tidak bisa beroperasi, itu juga berarti kemampuan Rusia untuk menggunakan rudal jelajah kaliber dalam melancarkan serangan udara ke wilayah Ukraina menjadi berkurang. Itu masalah besar. Rudal kaliber telah menjadi ancaman utama bagi Ukraina selama beberapa waktu. Missile Defense Advocacy Alliance melaporkan bahwa rudal jelajah ini mampu menempuh jarak antara 1.500 hingga 2.500 km dan dapat diluncurkan dari darat maupun laut. Rudal ini membawa hulu ledak konvensional 450 kg dan juga dikabarkan dapat membawa hulu ledak nuklir.
Hal ini sudah jadi masalah bagi Ukraina. Rudal kaliber beberapa kali menghantam Ukraina sejak November 2024 saat Pravda melaporkan peluncurannya dari Laut Hitam. Dan setiap rudal bisa saja membawa hulu ledak nuklir. Jangan abaikan dampak psikologisnya. Putin sulit diprediksi dan suka mengancam dengan nuklir. Meskipun kemungkinannya kecil, seperti yang dibuktikan 4 tahun perang Ukraina, tetap ada kemungkinan. Setidaknya, kemungkinan itu ada jika wahana pembawa hulu ledak nuklir Rusia itu bisa diluncurkan. Namun Ukraina yakin telah menyingkirkan salah satunya. Rudal kaliber juga berbahaya karena bisa diluncurkan dari kapal perang kecil seperti kelas Karakut. Semakin kecil kapalnya, semakin besar kemungkinan kapal itu berlayar tanpa terdeteksi dan semakin sulit untuk membalas serangan. Ukraina berhasil mengatasi hal itu. Mereka mengetahui posisi korvet rudal Rusia dan setidaknya sekali berhasil mengenainya dengan drone. Ini sangat mengesankan dan menunjukkan jaringan intelijen Ukraina menembus sedalam jangkauan drone mereka. Putin pasti bingung mencari cara agar Ukraina tidak mengetahui aset militer Rusia yang seharusnya tersembunyi. Dia tak bisa berbuat banyak, namun itu masalah kecil bagi Putin. Meskipun serangan Ukraina di Dagestan mengesankan, ada masalah lebih besar yang tak pernah terpikirkan oleh Putin. Pertempuran laut antara Rusia dan Ukraina kini mengambil arah baru yang suram dari sudut pandang Rusia. Dan itu berarti bahwa Laut Hitam bukan satu-satunya arena yang harus dikhawatirkan Rusia. Laut Kaspia kini ikut diperhitungkan, dan ini baru permulaan. Segalanya sedang berubah di lini angkatan laut, dan serangan ini hanyalah salah satu contohnya. Inilah alasan kami membuat The Military Show untuk mengeksplorasi pergerakan kekuatan dan perubahan medan perang saat teknologi baru muncul. Tekan subscribe agar tidak ketinggalan video di saluran ini. Rusia tidak mampu menghadapi Ukraina dengan baik di medan laut. Saat Putin menginvasi, Laut Hitam diperkirakan akan dikuasai Rusia. Asumsi itu mudah dibuat. Armada Laut Hitam seharusnya mendominasi jalur air sesuai namanya. Apalagi Ukraina tak punya angkatan laut yang bisa menandingi. Tahun 2026 kita tahu itu tidak terjadi. Pada bulan Maret 2024, sekitar sepertiga armada Laut Hitam telah dilumpuhkan oleh serangan rudal dan drone Ukraina. Hari ini keseimbangan kekuatan di Laut Hitam berubah total. Armada Rusia praktis tak berguna, hanya mampu meluncurkan serangan rudal setelah mundur dari Sevastopol ke Novorossiysk. Laut Hitam memang tidak aman, namun bukan jalur kemenangan perang dari Crimea yang diduduki ke Ukraina seperti yang banyak dikira. Meski Putin masih bisa menerima hilangnya pengaruh Rusia di Laut Hitam, Rusia tetap dapat mengirim pasukan dan perlengkapan ke Ukraina lewat jalur lain. Dan meskipun armada Laut Hitam mendapat serangan hebat, Putin setidaknya bisa menghibur diri dengan keyakinan bahwa Ukraina tidak akan menyerang kapal-kapal di luar Laut Hitam. Semua itu berubah, jadi ini jadi masalah besar bagi Putin. Ukraina jelas belum lupa Laut Hitam. Beberapa hari sebelum drone ke Dagestan, Ukraina menyerang 2 kapal tanker armada bayangan di Novorossiysk untuk mengingatkan Putin bahwa armada Laut Hitam yang dulu perkasa kini tak lagi punya pengaruh di Laut Hitam. Masalah utama Putin adalah Ukraina telah memperluas kampanye angkatan lautnya hingga tak lagi terbatas pada satu perairan. Penghancuran korvet rudal Rusia di Laut Kaspia membuktikan strategi angkatan laut Ukraina yang terus berkembang, dan itu bukan satu-satunya contohnya. 6 bulan terakhir, Ukraina melancarkan serangan jarak jauh yang menghancurkan kapal perang Rusia dan kapal tanker armada bayangan. Desember lalu, Ukraina berhasil menghantam untuk pertama kalinya ke kapal tanker Rusia di Laut Mediterania, merusak parah kendil dalam serangan lebih dari 2.000 km dari Ukraina. Pada Maret, Rusia menuduh drone Ukraina menenggelamkan kapal tanker gas alam cair di Laut Mediterania. Arctic Metagas diserang di antara Libya dan Malta. Banyak rumor menyebut Ukraina membangun beberapa pangkalan di Libya untuk menghadang upaya Putin menggunakan Laut Mediterania sebagai jalur aman kapal bayangannya. Pada 3 Mei, kapal rudal kelas Karakuk Rusia, kapal patroli dan kapal tanker armada bayangan diserang Ukraina lewat serangan udara di pelabuhan Primorsk, Leningrad. Itu pelabuhan Laut Baltik, menandakan Ukraina memperluas jangkauannya ke timur dan barat. Kita sudah terbiasa membicarakan Ukraina yang berulang kali menghancurkan kapal, tapi bahkan kami tidak menyangka akan menyampaikan laporan-laporan ini, terutama tentang kapal-kapal yang berada di luar Laut Hitam. Putin juga tidak menyangka dan belum menerima kenyataan bahwa Ukraina kini mampu menyerang kapal Rusia dimanapun dalam radius 2.000 km, bahkan lebih jauh dari medan perang yang ia mulai. Sekarang tak ada kapal Rusia yang aman.
Saat Ukraina belum punya drone penyerang kapal, mereka membuat pangkalan di negara terpencil untuk memperpendek jarak tempuh drone. Kita sedang menyaksikan evolusi kampanye jarak jauh Ukraina secara langsung, di mana negara yang dulunya kecil dalam hal serangan drone jarak jauh, kini mampu menyaingi Rusia langkah demi langkah. Keseimbangan sudah tercapai. Sekarang Ukraina mengambil alih kepemimpinan. Sebelum membahas lebih jauh, kamu tidak mengira Ukraina hanya menghancurkan korvet rudal di Dagestan, kan? Ukraina masih punya banyak amunisi. Serangan jarak jauh mereka biasanya menghancurkan beberapa sasaran dalam satu malam. Dan fokus Ukraina terbagi antara Dagestan dan wilayah pendudukan di jarak menengah. Di Luhansk, bagian Donbas yang hampir seluruhnya dikuasai Rusia dari Ukraina, banyak drone berterbangan. Pilot Ukraina berhasil menghantam pos komando Rusia di Sosnivka, membatasi kemampuan Putin menggerakkan pasukan dari Luhansk dan lebih jauh ke wilayah Donbas. Serangan tetap terjadi meski pos komando sudah hancur. Putin tak peduli prajurit yang dikirim ke medan perang, namun serangan-serangan itu jadi tak terkoordinasi dan kacau sehingga mudah jadi sasaran di zona mematikan Ukraina yang penuh drone. Juga di Luhansk, Ukraina menghancurkan depot amunisi di Kalmakivka dan fasilitas penyimpanan di Smolyaninova. Kita tidak tahu isi fasilitas itu, tapi kemungkinan besar berisi persediaan pendukung logistik Rusia dan rantai pasokan di garis depan. Depot amunisi itu kemungkinan besar menyimpan peluru artileri yang digunakan Rusia untuk menggempur posisi Ukraina sebagai bagian dari serangannya. Kabar baik bagi kaki tangan Putin di Luhansk. Pos komando hancur, kini mereka tak punya amunisi atau persediaan untuk membalas tembakan Ukraina. Kami kira yang tersisa bagi mereka hanyalah berlari langsung ke zona pembantaian. Semua orang tahu bagaimana hasilnya nanti. Untuk melengkapi serangkaian serangan dahsyatnya di Donbas, Ukraina juga mengincar Donetsk. Di dekat pemukiman Yasna, drone jarak menengah Ukraina menghancurkan titik komando dan kendali yang digunakan oleh operator drone Rusia. Ironinya sungguh terasa. Menghancurkan pos komando drone dengan menggunakan jenis senjata yang sama yang dikendalikan oleh orang-orang di pos tersebut adalah jenis serangan balas dendam yang didukung oleh semua orang di Ukraina. Dan sebagai tambahan, Ukraina juga melakukan serangan terhadap konsentrasi personel Rusia di wilayah Dasova, Donetsk, serta di wilayah Zaporizhia. Luhansk masih punya beberapa tentara untuk menyerang. Di tempat lain di Donbas, para tentaranya sendiri yang disingkirkan sebelum mereka bahkan mendekati garis depan. Wilayah belakang Putin terpukul, korvet misilnya diserang, dan wilayah pendudukan penuh bekas serangan drone Ukraina. Dan semua ini merupakan simbol dari pendekatan baru dalam strategi serangan jarak jauh yang diterapkan Ukraina pada tahun 2026 yang benar-benar menghancurkan Rusia. Serangan jarak jauh Ukraina sudah terjadi sejak lama dengan peluncuran drone dan misil ke Rusia serta wilayah pendudukan. Menjangkau hingga Dagestan dan tempat-tempat seperti Laut Mediterania adalah salah satu aspek baru yang ditambahkan Ukraina ke dalam strategi mereka. Dan hal itu diperparah oleh besarnya volume serangan yang hingga tahun 2026 hanya Rusia yang tampaknya mampu melakukannya. Ukraina telah melakukan perluasan di berbagai lini. Arsenal jarak jauhnya sekarang lebih besar dan tidak terlalu bergantung pada teknologi barat dibanding sebelumnya. Ukraina masih menerima senjata seperti Storm Shadow dan ATACMS dan siap menggunakannya setiap ada kesempatan. Generasi baru drone jarak menengah memungkinkan serangan seperti di Donbas. Peningkatan produksi drone dan rudal membuat Ukraina bisa memperluas jangkauan, terutama dalam kampanye angkatan laut hingga wilayah yang jauh di luar perkiraan sebelumnya. David Kirichenko dari Forbes menyatakan kemampuan Ukraina yang terus berkembang bisa menentukan fase perang berikutnya saat memasuki 2026. Sulit membantah pendapat ini. Ia menyatakan bahwa drone rudal Flamingo Ukraina telah berhasil menghantam banyak target dengan presisi hingga jarak 1.400 km pada Maret dan jangkauannya terus meningkat sejak itu. Serangan jarak jauh yang dulunya dilakukan dengan drone kecil yang kekurangan daya tembak, kini berubah menjadi serangan mendalam yang dilakukan oleh drone yang jauh lebih besar dan mampu mengirimkan ratusan kilogram bahan peledak ke target mereka. Kapal perang Rusia di Dagestan baru saja merasakan akibatnya dengan pahit. Strategi jarak jauh Ukraina yang kian ditingkatkan menunjukkan bahwa negara itu memandang serangan presisi ke wilayah belakang, baik yang dekat maupun yang jauh, sebagai aspek penentu perang ini. Karena itu, kita melihat kampanye berkelanjutan yang mendorong Ukraina menghancurkan kapal perang di Dagestan dan menyerang target di wilayahnya yang diduduki. Serang Rusia cukup sering dan cukup keras, maka retakan-retakan akan mulai terlihat. Keuntungan militer dan psikologisnya sudah mulai terlihat.
Dalam hal yang terakhir, Putin begitu ketakutan terhadap drone Ukraina dan potensinya, sehingga ia mengurangi parade kemenangan Rusia pada 9 Mei, sehingga versi yang berlangsung di lapangan merah Moskow tidak menampilkan peralatan militer apapun. Putin juga meminta gencatan senjata, yang berarti mengakui Ukraina mampu menyerang hampir semua target di Rusia dan banyak target di luar negeri kapan saja. Pada menit-menit terakhir, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberikan penghinaan terbesar kepada Putin dengan mengatakan bahwa Ukraina akan mengizinkan Putin mengadakan parade kecilnya yang telah dipangkas itu. Satu penghinaan lagi untuk ditambahkan ketumpukan bagi pemimpin Rusia yang semakin melemah. Angka-angka sekarang berbicara sendiri soal drone jarak jauh. Sejak Agustus 2024, Ukraina yang dulu tertinggal dari Rusia dalam serangan drone jarak jauh kini telah melampauinya. Pada Agustus, Ukraina meluncurkan 1.000 drone ke target militer. Pada Juli 2025, jumlahnya naik jadi 3.000, 3 kali lebih banyak dari hampir setahun sebelumnya, namun tetap jauh dari jumlah serangan drone Rusia. Lalu tiba di Maret 2026, ceritanya Ukraina melonjak ke posisi terdepan. Rusia melaporkan telah menembak jatuh 7.347 drone pada bulan Maret, sementara Ukraina mengatakan mereka menghadapi 6.462 drone Rusia pada periode yang sama. Ini adalah perubahan besar, dan ini menjadi penegasan bahwa kampanye jarak jauh Ukraina kini lebih besar, lebih baik, dan lebih kuat dari sebelumnya. Kini, dari Dagestan sampai Donetsk, drone Ukraina terbang. Mereka tidak hanya terbang, tapi juga mengenai target. Putin sangat takut akan maknanya. Parade kemenangan 9 Mei membuktikannya. Dan Anda bahkan bisa mengatakan bahwa Ukraina yang menghancurkan korvet rudal di Dagestan hanyalah caranya memberitahu pemimpin Rusia bahwa mereka bisa saja dengan mudah menghantam Moskow kapan saja selama parade itu berlangsung. Putin ingin gencatan senjata, dia bisa kehilangan kapal perang dan menghadapi serangan di wilayah pendudukan. Ukraina telah membangun jaminan keamanan terbaik yang pernah mereka miliki. Mereka baru saja membuat gebrakan di Dagestan, dan saat kapal perang lain terbakar, Putin hanya bisa meratapi kenyataan bahwa Ukraina kini mampu menyerang target penting Rusia di mana saja. Ukraina tak akan beri simpati, hanya lebih banyak drone hingga Putin paham maksudnya. Berkat strategi serangan jarak jauh yang berkembang, Ukraina memaksa Putin kehilangan cengkraman di Crimea yang dianeksasi ilegal. Gelombang serangan lain yang menghancurkan lokasi radar hingga pangkalan rudal Iskander kini mengubah medan perang di Crimea. Invasi darat tak perlu untuk membebaskan Crimea. Alasannya bisa Anda tonton di video kami. Jika Anda suka video ini, jangan lupa berlangganan The Military Show untuk melihat liputan kami tentang bagaimana Ukraina terus menggempur jauh ke belakang wilayah Rusia. Terima kasih telah menonton.